Sebagian pengusaha itu kebanyakan dari mereka itu salah kaprah, salah menanggapi apa yang dimaksud dengan syarat dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua, para pengusaha, para pedagang, dan para petani. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, diberi kelancaran usahanya ya. Oke, di video kali ini saya ingin mengklarifikasi tentang salah kaprahnya ya sebagian orang tentang syarat dagang, yang dimana sebelumnya saya juga sudah menguploadnya tentang 6 syarat wajib dagang ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Sebagian pengusaha itu kebanyakan dari mereka itu salah kaprah, salah menanggapi apa yang dimaksud dengan syarat dagang. Sebenarnya ya, profesi dagang itu adalah profesi yang paling terberat ya. Karena itu junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memilih berdagang. Karena di situ letaknya itu beban resikonya itu sangat berat. Hanya profesi dagang yang paling berat. Karena di situ ada letak kesabaran, kejujuran, ketelatenan, bagaimana kita harus menerimanya, bagaimana kita harus mensyukurinya. Nah, di sini saya ingin membahas bahwa sebagian orang tuh lebih banyak lari ke hal-hal yang bersifat mistis, di mana mereka itu salah menanggapi apa ucapan kata orang tua zaman dahulu. Orang tua zaman dahulu itu sering mengatakan, "Nak, jika kamu ingin buka usaha, gunakanlah syarat, gunakanlah penangkis, gunakanlah penglaris." Bahkan tidak sedikit yang mengatakan orang tua zaman dahulu tuh, "Nah, carilah guru atau berguru." Sebenarnya yang dimaksud orang tua kita ya zaman dahulu itu bukan kita harus pergi ke dukun atau pergi ke kiai minta jimat, minta kemenyan untuk dijadikan penglaris, penolak bala, atau apapun lah. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tentang semua itu, carilah guru. Guru kita cuma satu, yaitu orang tua kita, terutama ibu. Sedangkan yang namanya kiai atau guru ngaji itu hanyalah pendamping, meneruskan perjuangan ibu. Nah, terus yang dimaksud dengan penglaris, nah penglaris itu berarti kita harus lari pada akhlak kita, dari sikap kita, dari perilaku kita. Jadi penglaris, yang dimaksud penglaris itu, kalau kita ya sikap kita, perilaku kita itu nggak baik pada pelanggan, ya secara otomatis dengan kita juga nggak akan laris, usaha apapun juga akan laris. Nah, ada juga yang mengatakan tuh, gunakanlah tolak bala. Tolak bala itu ya kita harus bersikir lah sama yang di atas, kita meminta sama yang di atas, bukan lari ke dukun. Sebenarnya yang dimaksud oleh orang tua kita itu ya yang saya sebut itu tadi di video sebelumnya itu. Pertama, harus sabar, jujur, telaten, nerima, bersyukur. Cuma itu. Kalau kita mau usaha apa saja tanpa yang kelima ini, itu nggak akan mungkin sukses, nggak akan mungkin lancar. Kita mau usaha apa, kalau nggak sabar ya nggak akan sukses, tetap gagal. Kalau kita nggak jujur, tetap gagal. Kalau kita nggak telaten, ya nggak, tetap gagal, nggak akan bisa lancar, nggak akan bisa sukses. Yang keempat, kalau kita nggak bisa menerima apa yang itu
apa yang diberikan oleh yang di atas, itu artinya kita nggak percaya sama yang di atas, nggak percaya sama rezeki kita, bahwa rezeki kita sudah ada yang ngatur. Yang kelima itu kita harus bisa bersyukur bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya. Hasilnya berapa besar maupun sedikit, ya kita harus bisa mensyukurinya. Jadi itu yang dimaksud sebenarnya, bukan guna cari guru, kita cari dukun buat dapetin jimat, buat dapetin kemenyan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Tolak bala pun juga pakai jimat, yaitu salah kaprah namanya. Ini sebagian ya, salah satu nih profesi dagang, terutama pedagang sayur keliling, salah satunya itu kebanyakan dari mereka itu menggunakan cara hal seperti itu. Sebenarnya itu salah. Jadi kita ya cukup 5 itu tadi yang saya sebut itu. Insya Allah sukses, lancar. Jadi hindarilah yang namanya yang namanya cari guru itu perginya ke dukun, pakai jimat, pakai ini itulah. Hindari itu semua. Karena yang namanya jimat atau hal semacam seperti kemenyan, itu pasti ada tumbalnya. Yang jelas kalian tidak akan tahu tumbalnya apa. Tanpa disadari saja kalian pasti akan mengalaminya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan apa yang saya maksud. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita harus lebih percaya sama yang di atas, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.